Tadi masalah tadi disampaikan oleh pengacara tadi itu persoalan somasi. Sebenarnya somasi itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan, tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf? Ada kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya Somas, ini kesalahan-kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalan. Kalau jelas somasinya, ini kesalahan 1, ini 2, ini 3. Kalau umpamanya banyak kan itu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, somasi nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu gimana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Kena prank jadi. Sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Kena prank lagi saya. Pak Haji nggak mau kena prank ya Pak Haji? Nggak mau kena prank ya? Kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Pak Tuan pasti kasihan. Betul Pak Haji. Oke, dengan demikian, sekali lagi saya terima kasih pada wartawan yang sudah datang. Nah, kemudian jawaban sudah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Ya, sampai sejauh ini somasi 3x24 jam itu kami belum menerima secara resmi. Om Faisal juga belum terima suratnya. Masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima. Kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Kami akan balas, dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti gue bilang dari awal ini, Om Faisal ini niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat jauh dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti gue bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Jadi ini yang juga kami perlu tegaskan, agar juga masyarakat juga perlu tahu, sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibully, selalu dicemarkan dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas. Karena sebetulnya salah satu yang menjadi pokok permasalahan yang selama ini dipersoalkan oleh masyarakat adalah itu. Seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta. Kami juga selaku pengacara beliau juga ingin menegaskan, sekaligus juga memberikan perhatian khusus dan mau memberikan semacam warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu, agar kiranya di kesempatan yang baik ini kami berikan kesempatan 3x24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Inisialnya F. Inisialnya F. Saya kira teman-teman media juga pasti tahu itu. Perempuan. Masih ada hubungan saudara sama almarhum. Ada ipar apa adik ya, saya kurang begitu jelas. Tapi itu yang kemudian kita dapat di media. Kami meminta agar yang bersangkutan segera meminta maaf 3x24 jam melalui kami selaku pengacaranya. Kalau tidak, ya pasti kita akan proses hukum. Karena ini sudah mencemarkan nama baik. Menyampaikan kepada Om Faisal dan anak-anak semua, kita Sebentar. Berarti kan udah dewasa, Mbak. Dewasa, Mbak. Mati, aduh. Mati, mainan gala itu mainan gala. Ya diambil, apa-apa diambil. Kayaknya Gala marah deh. makanya udah cukup. Ya sekali lagi deh. Ayo, tadi yang tadi. Itu kayak panjang lagi tuh. Jangan dipencet-pencet malah tambah. Masuk. Pinggirin dulu, Bati, pinggirin dulu. Kepencet itu. Udah, emang udah nggak boleh, udah. Tadi kan udah cukup. Nggak boleh masuk. Kapan
Iya, itu mati berapa kali tadi? Bawa ke bengkel dah. Bang, lu masukin sana, Bang. Ya. Nanti kedengeran. Baru kali ini nih. Nah, ya udah. Udah ya, jangan kelamaan, kasihan Pak Haji. Pak Haji mau istirahat. Pak Haji capek. Ini Pak. Ya, tunggu ketemu dulu lah aku ya. Agendanya apa, Bang? Mungkin saya kasih komentar sebelum saya ketemu. Agendanya apa, Bang? Ya ketemu aja untuk janji saya visitasi ya. Visitasi untuk mengklarifikasi terhadap laporan atau informasi yang disampaikan oleh Dodi kepada saya beberapa minggu yang lalu. Jadi saya janji untuk visitasi. Nanti hasil visitasinya saya akan sampaikan. Oke. Oke ya. Makasih banyak, Bang. Yuk sama-sama. Teman-teman yang saya hormati, terutama Pak Faisal ya dengan keluarga besar, saya sudah diterima dengan baik sesuai dengan rencana beberapa minggu lalu setelah Komnas Perlindungan Anak menerima kehadiran Pak Dodi yang menyampaikan banyak informasi tentang pengasuhan, tentang keberadaan dari Gala, tentang situasi yang dinyatakan diduga melakukan pemanfaatan Gala. Itu yang disampaikan pada pelaporan saat kami menerima kehadiran Pak Dodi. Untuk mengklarifikasi itu, pada saat konferensi pers yang lalu, saya katakan saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya bertemu dengan keluarga Pak Faisal. Hari ini terjadi pertemuan itu dan saya sudah berinteraksi dengan Gala. Karena kepentingan terbaik Gala itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir di sini. Soal persoalan-persoalan lain itu bukan domain kita. Tetapi kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung di mana Gala itu bagi kami adalah dia sangat senang, dan tadi berinteraksi kami banyak orang. Biasanya anak itu pengalaman kita kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam gitu, menangis. Ini tidak, bercengkerama dengan baik. Artinya secara fisik saya sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumah Pak Faisal itu, saya menyimpulkan bahwa Gala itu dalam kondisi baik, bergembira ria dan tidak mengalami kekerasan. Saya nggak melihat itu. Semua orang disapa oleh Gala, kemudian Gala itu curi-curi pandang kepada saya karena mungkin dia takut dengan jenggot saya. Gitu. Artinya apa yang mau saya simpulkan? Bahwa biarkanlah, itu kesimpulan dari Komnas Perlindungan Anak, biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang di mana dia dalam situasi yang bahagia. Oleh karena itu kami merekomendasikan di mana Gala itu enjoy dan berada dan senang, mari kita semua dukung, termasuk secara khusus keluarga terdekat dari kedua pihak. Begitu Pak Faisal. Seperti saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa kita kalau misalnya memang ada laporan itu berjalan dan buktinya cukup, saksinya cukup, kita sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang menghormati hukum, kita akan mengikuti proses hukum. Tapi di situ pada saat berproses pasti kan ada juga mediasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses itu berjalan dan memang ada bukti, kita siap ya Pak. Kita siap. Dan jangan lupa bila mana melaporkan terus tidak terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan balik. Ya. Sedikit saya terangkan ya, masalah tadi disampaikan oleh pengacara saya, yaitu persoalan somasi. Sebenarnya somasi itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan, tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf?
itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan-kesalahan, jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalan. Kalau jelas somasinya, ini kesalahan 1, ini 2, ini 3. Kalau umpamanya banyak kan itu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, somasi nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu di mana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Oh iya, hati-hati. Hati-hati. Pak Haji, satu Sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Iya. Kena prank lagi saya. Korban Nggak lagi. mau kena prank ya Pak Haji? Hah? Nggak mau kena prank ya? Kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Iya. Wartawan pasti kasihan sama saya. Jadi dengan demikian sekali lagi saya terima kasih wartawan sudah datang. Nah, kemudian berita jawaban udah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Oke. Ya, sampai sejauh ini somasi 3x24 jam itu kami belum menerima secara resmi, juga belum terima suratnya. Masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima, kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti ku bilang dari awal ini Om Faisal nih niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat sejauh ini dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti gue bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya. Karena kenapa ya? Orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya. Kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit. Bagian dari yang dia berikan ini bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum, untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik itu ya. Tujuan saya baik. Takutnya duit ini kebeseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya, berarti kan bisa disimpulkan di situ kan. Alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan, tergerak hatinya, tidak ada paksaan, sukarela, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya. Karena kenapa ya? Orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya. Kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit. Bagian dari yang dia berikan ini bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut
nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti di berita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal, kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik itu ya, tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti. Kan bisa disimpulkan di situ kan. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh yang netizen loh yang memberikan. Tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur apabila dia pengumpulan sumbangan itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap lembaga boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyerahkan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melakukan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan, individu gitu ya? Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu diberikan waktu pengumpulan 3 bulan. Itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi. Seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya. Zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas.
Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Nah, tetapi di dalam Permensos memang kita bagi menjadi dua, ada sanksi administratif, ada pidana kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang lah ya, nah memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi penjelasan beliau seperti apa gitu kan. Nah, karena tadi kita juga tetap mendahulukan asas-asas praduga tak bersalah, apalagi yang bersangkutan juga kooperatif. Kami sudah melakukan komunikasi beberapa kali, siap menyampaikan penjelasan. Nah, makanya nanti kami juga tinggal menunggu waktu sih. Sudah kita layangkan ya ke beliau. Tapi ini sekali lagi bahwa kita bicara dari sisi regulasi ya, aturan. Tidak di luar itu gitu kan. Karena kita tahu lah kalau di luar kan ramai banget ya. Enggak, kita kan lihat dari Undang-Undang 9 kan, dari peraturan pemerintah, Permensos. Nah, ketika misalnya dia sudah memenuhi unsur itu, kemudian tidak berizin, nah nanti tentu ada tindakan-tindakan yang kita lakukan selanjutnya terhadap penyelenggara. Ya, tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah. Dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.